Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessy Nuraini dengan NIM 123488032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Soal nomor 1 tentang desain sistem katup gas lift atau continuous gas lift, di mana sebuah sumur minyak yang mengalami penurunan tekanan alami reservoir membutuhkan instalasi sistem gas lift untuk membantu mengangkat fluida ke permukaan. Data yang diketahui ada berupa kedalaman yaitu 5.500 feet, terus casingnya 7 in, tubingnya 23/8 atau 1,995, lalu fluidanya 0,4 psi per feet, lalu gas injeksinya 0,65, bottom hole temperaturnya 150, surface temperaturnya itu 80, injection depth-nya itu 5.300, lalu minimum tubing di titik injeksinya itu 550, kick off-nya 950, operasinya 900, dan wellhead pressure-nya 150, serta margin tubingnya 200 dan R-nya 0,2562. Lalu pada soal diminta untuk menghitung dan membuat desain katup gas lift yang optimal untuk sumur maiden line. Pertama, kita harus menghitung desain tubing pressure menggunakan rumus PHFD sama dengan PWH ditambah marginnya itu 150 ditambah 200 mendapatkan hasil 350 PSI. Lalu setelah itu kita hitung tubing pressure gradient dengan rumus GFH P inch dikurang PHFD dibagi D inch. Di sini P inch-nya 550, lalu PHFD-nya 350 dan D inch-nya 3.500, lalu mendapatkan hasil 0,037. Lalu hitung temperatur gradiennya menggunakan rumus GT sama dengan BHT dikurang surface temperatur dibagi depth injection, yaitu mendapatkan hasil 0,0132. Lalu adapun hitung parameter katup menggunakan rumus 1 dikurang R, yaitu 1 dikurang 0,2562, itu mendapatkan hasil 0,7438. Menghitung TF, yaitu R dikurang 1 min R, lalu menghitung kedalaman katup atas dan mendapatkan hasil 450, lalu dikonversi menjadi 1125. Lalu hitung temperatur katup atas itu menggunakan T sama dengan surface temperatur ditambah temperatur gradient dikali kedalaman katup atas dan mendapatkan hasil 94,85. Kemudian desain tubing pressure-nya mendapatkan angka 392,45. Kemudian kita harus menghitung valve 1 hingga valve 4. Untuk valve 1 atau D1 itu menggunakan rumus D1 sama dengan 950 dikurang 0 dikurang 150 dibagi 0,4 dikurang 950 dikurang 0 dibagi 40.000 dan mendapatkan hasil 21.126. Lalu untuk valve kedua itu kita mendapatkan nilai 3.497,38 dan valve ketiga itu mendapatkan nilai 4.813,18. Lalu valve 4 itu atau operating casing itu menggunakan 60, itu menghasilkan 6.075,88. Lalu hitung dome pressure menggunakan rumus PDL sama dengan 1 dikurang R dikali valve ditambah R dikali desain TP mendapatkan hasil 788,79. Berikut merupakan hasil dari perhitungan nomor 1. Ini terdapat valve depth, terus ada temperatur, ada desain tubing, surface opening, lalu ada valve opening pressure, lalu ada dome pressure, valve closing, dan dome pressure pada 60 derajat Fahrenheit, lalu tes rack openingnya. Desain ulang gas lift sebagai seorang production engineer di lapangan, Anda kembali dihadapkan pada tantangan optimasi produksi untuk sumur Leami berdasarkan data terbaru dan pendalaman sumur. Berikut merupakan data yang diketahui. Itu terdapat kedalaman phase zone 7.500, lalu casingnya 7 inch, tubingnya 23/8 inch, terus ID
fluidnya 1995 inch, gradient fluidnya 0,4, gas injeksinya 0,7, lalu bottom hole pressure 160, surface flow pressure-nya 90, kedalaman injeksi gasnya itu 7.300, lalu minimum tubing pressure-nya itu 650, lalu kompresornya itu 1050, operasinya itu 950, lalu wellhead pressure 150 dan marginnya 200 dengan casingnya 10 psi, lalu OD-nya 1, seatnya setengah, dan rasio R-nya 0,1942. Untuk mengerjakan nomor 2 ini langkah-langkahnya sama seperti pengerjaan nomor 1, hanya saja menggunakan data yang berbeda. Di sini kita menghitung desain tubing pressure itu menggunakan rumus seperti PHFD sama dengan PWF ditambah margin, lalu mendapatkan hasil akhir 350, lalu tubing pressure gradientnya mendapatkan hasil 0,0377 dengan temperatur gradientnya 0,009589 dengan pressure cut-off-nya itu 0,8058. Lalu menghitung TF di sini mendapatkan hasil untuk TF-nya 0,241027 dengan menghitung kedalaman katup-nya mendapat 550 dan hitung temperatur katup-nya 103,159 dengan desain tubing pressure-nya itu 406,5058. Lalu di sini juga kita harus menghitung valve-nya sampai 4 kali. Di sini untuk valve pertama itu kita mendapatkan hasil 2408,02, lalu untuk valve kedua itu mendapatkan 3891,69 dengan valve ketiganya 53,06, lalu valve keempatnya yaitu 6656. Kemudian di sini juga kita menghitung dome pressure menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, mendapatkan hasil 870,76. Berikut merupakan hasil akhir pada perhitungan Excel. Lanjut untuk nomor 3 itu perhitungan kebutuhan gas injection atau intermittent gas life sebagai kelanjutan dari program optimasi produksi. Di sini pada soal data yang diketahui itu terdapat kedalaman sumur yaitu 7.500, spesifik gravity minyak itu 0,8762 dengan BHP shoot-in-nya 1.800, lalu PI-nya 0,125 dengan tekanan tubing permukaan 50 dengan temperatur rata-ratanya 120 derajat Fahrenheit dan cycle time-nya 45. Target produksinya 150 dengan spesifik gravity gasnya 0,7 dan tekanan operasi gas injeksinya 800. Pada soal ini kita diminta untuk tentukan berapa volume kebutuhan gas atau gas rekrutmen yang harus disuplai oleh kompresor untuk mengangkat fluida sesuai target produksi yang diinginkan. Pertama kita harus menghitung static gradient dengan rumus GS sama dengan 0,8762 dikali 0,433 mendapatkan hasil 0,379. Lalu menghitung average flowing BHP itu mendapatkan hasil 600 PSIG. Lalu menghitung kedalaman static fluida dengan rumus DS sama dengan 7.500 dikurang 100 dikurang 1.800 dikurang 50 dibagi 0,379 mendapatkan hasil 2887,37. Kemudian kita harus menghitung raw down head menggunakan rumus DD sama dengan 1.800 dikurang 600 bagi 0,379 mendapatkan hasil 3162,93 feet. Lalu kemudian kita harus menghitung nilai working fluid level atau WFL. Di sini WFL yang kita dapatkan yaitu 60,322. Lalu hitung nilai siklus per hari menggunakan rumus 24 dikali 60 dibagi 45 itu mendapatkan 32 cycles per day. Kemudian itu produksi per siklus menggunakan rumus 150 dibagi 32 mendapatkan 4,6875 BPL per cycle. Kemudian kita harus menghitung nilai slug size karena 30-60% slug hilang akibat slip back dan fell back, maka dipilih nilai tengah yaitu sekitar 40%. Kemudian rumusnya itu ada S slug sama dengan 4006
4,6875 dibagi 0,60 mendapatkan hasilnya 7,81 BBL. Lalu di sini kita harus mencari nilai minimum gas pressure. Kita cari karena tubingnya memakai 23/8 dan ID-nya itu 1,995, berarti kapasitinya sekitar 0,00387 BBL per feet. Dengan tekanan seluknya yang kita dapatkan yaitu 815,65 PSIG, maka didapatkan P-nya itu sekitar 1015,65. Kemudian kita harus menghitung nilai average tubing pressure menggunakan rumus PTAF, ya, itu sama dengan 1015,65 ditambah 815,65 dibagi 2 mendapatkan hasil 915,5 PSIG. Dengan jika ditambahkan tekanan atmosfer maka dia akan mendapatkan hasil 930,35 dan itu sebagai nilai PTAF ABS. Lalu selanjutnya menghitung nilai volume gas kondisi permukaan, di mana temperaturnya harus kita ubah dulu ke Rankine yaitu 120 ditambah 460 menjadi 580 Rankine. Karena SG-nya 0,70 pada kondisi ini maka diambil Z-nya itu 0,90, lalu kita substitusi menggunakan rumus PG yaitu sama dengan 218,1 dikali 930,2 dibagi 14,605 dikali 520 dibagi 580 dikali 1 per Z. Lalu di sini VG-nya didapatkan 1249, lalu kita mencari VT juga. Di sini mendapatkan 20,088. Kemudian langkah terakhirnya kita harus mencari UG atau gas harian dengan 1249 dikali 32 dan di sini kita mendapatkan untuk kebutuhan gas hariannya itu sekitar 3,99 MMS CFD. Lalu berikut merupakan hasil perhitungan dari Excel. Kemudian lanjut ke soal keempat yaitu evaluasi dan desain sistem plunger lift dalam upaya mengatasi masalah liquid loading atau akumulasi cairan yang menghambat laju produksi gas di sumur. Tim manajemen lapangan berencana untuk menginstalasi sistem plunger lift. Berikut merupakan data-datanya. Ada terdapat data produksi, data sumur, data tekanan, data fluida, dan data plunger. Di sini data produksi diketahui laju gasnya 250, lalu laju cairannya 12 dengan gradien cairannya 0,4. Sedangkan pada data sumur itu kedalaman plungernya 7000, tubing ID-nya 1,996, lalu tubing OD-nya 2,375 dan casing ID-nya 4,56. Lalu pada data tekanan itu ada line pressure 120, ada available casing pressure 850 dan reservoir pressure 1250 dengan data fluidanya average temperaturnya itu 150 dan average jet faktornya itu 0,99. Lalu pada data plunger itu terdapat berat plungernya 10 TB dengan kecepatan jatuh dalam gasnya 750 feet per menit dengan kecepatan jatuh dalam cairannya 150 dengan kecepatan naiknya juga 1000. Lalu pada soal ini diminta yang pertama kebutuhan gas liquid ratio atau GLR yang disyaratkan. Lalu yang kedua itu tekanan casing aktual yang dibutuhkan atau required casing pressure, dan yang terakhir itu rentang operasi plunger lift. Pertama kita harus mencari required GLR yaitu kebutuhan untuk gas liquid rasionya. Di sini kita mendapatkan 2.800. Lalu kemudian kita hitung nilai required casing pressure. Di sini kita harus mencari luas anulus dulu. Di sini kita luas anulus didapatkan 11,89 inch. Lalu luas tubing juga dicari dan mendapatkan nilai 3,124 inch. Maka row cuff-nya itu dapat 1073,26 PSI. Kemudian menghitung nilai operation range plunger lift. Yang pertama kita cari dulu volume cairan per siklus.
Jadi karena tubing capacity-nya tadi itu udah ada ketetapannya, lalu kita konferensi ke BBL per feet itu mendapatkan 0,00387. Lalu terdapat volume slope juga. Di sini kita harus mencari dengan rumus 7.000 dikali capacity yang tadi yang 0,00387 mendapatkan 27,063 BBL. Lalu kita cari waktu naik plunger. Di sini waktu plunger itu kapan naik, yaitu 7.000 dibagi 1.000 dan kita dapat sekitar 7 menit. Lalu waktu jatuh dalam gas itu tuh sekitar 9,33 menit. Lalu waktu jatuh dalam cairan itu 46,67 menit. Kemudian kita menghitung maksimum number of cycle per day. Di sini menggunakan persamaan Boyun, N Cmax sama dengan 1440 dibagi D per V FG ditambah V SL dibagi VTB ditambah DVF. Karena PSI-nya itu 27,09 dibagi kapasitasnya yang 0,00387, di situ kita mendapatkan 7.000 feet. Lalu langsung dimasukkan ke rumusnya menjadi 1.440 dibagi 9,33 ditambah 7,00 ditambah 46,67 dan kita mendapatkan 22,85. Kemudian ada maksimum liquid ratio. Di sini Qmax-nya itu N Qmax dikali VSI. Di sini 22,85 dikali 27,0 maka kita mendapatkan 618,59 BBL per day. Lalu ada pun operating range. Di sini kita harus mencari produksi cairan aktual, yaitu 12 BBL per day. Ini sudah diketahui pada soal. Lalu kemampuan sistem plunger lift mampu beroperasi hingga sekitar 23 siklus per hari dengan kapasitas maksimum pengangkatan cairan sebesar 620,4 BBL per hari. Karena laju cairan aktual sumur hanya 12 BBL per hari, maka sumur berada dalam rentang operasi plunger lift yang aman dan layak untuk dioperasikan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya